Are you ready? Stand by. Ini kalau ngelihat gambar ini menggoda ini Pak Carlos. Tumpeng. Ya, kita bahas sekarang kali ini tentang masalah tumpeng ya. Tumpeng ini sebetulnya kebudayaan atau tradisi atau salah satu apa ya Pak? Termasuk unsur agama atau gimana Pak? Jadi kalau tumpeng sendiri merupakan budaya. Budaya tumpeng ini ya. Okay. Budaya. Nah, budaya sendiri itu kan juga terkait dengan kepercayaan dan religi. Kepercayaan dan religi. Berarti jadi, karena kepercayaannya berarti ya. Jadi di dalam budaya itu sendiri ada banyak aspek. Salah satunya adalah aspek religi dan kepercayaan. Gitu seperti ya Pak itu. ya. Kan setiap, saya nggak tahu ya, apakah di pulau lain ya, contohnya kayak di Bali atau di Kalimantan atau di Irian gitu Pak ya. Mereka mengikuti yang acara selamatan kan pasti identik sama tumpeng ya Pak ya. Apakah tumpeng ini di daerah mereka Samari, Kalimantan, Papua itu ada tumpengan nggak sih Pak? Kalau kemudian kita sebut semacam kenduri, di mana terus kemudian kumpul bersama untuk berdoa bersama, untuk ujub-ujub tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu, dan kemudian di dalamnya ada makanan-makanan, itu kita temui di hampir seluruh budaya dunia. Oh, kumpul bersama, makan bersama, mewujudkan apa? Ada ujub-ujub tertentu, ada doa tertentu, ada tujuan tertentu, itu hampir kita temui di seluruh budaya dunia. Di dunia? Bukan cuma Indonesia Bukan Pak? Hanya Indonesia. Oke. Tapi kalau yang bentuk ini Pak, tumpeng ini? Tumpeng, berdasarkan tumpeng ini, bentuk yang seperti ini memang hanya ditemukan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali, berarti kuatnya di Jawa sama Bali. Kalau Jawa Bali itu berarti Pak, lebih menganut ke aliran dulu itu dari Hindu atau gimana Pak? Kalau di tumpeng sendiri itu lebih kepada aliran animisme dinamisme. Ini susah banget nih Pak. Ini kalau bahasa ilmu pengetahuannya jadi gini. Animisme dinamisme itu adalah istilah yang merujuk pada kepercayaan terhadap roh-roh dan itu animisme ya. Jadi animisme itu kepercayaan terhadap roh-roh. Yang mana roh-roh ini mempengaruhi hidup manusia, baik positif maupun negatif. Nah, kemudian ada dinamisme. Dinamisme itu percaya bahwa roh-roh tersebut bersemayam di tempat-tempat tertentu. Oh, itu sebelum ada agama masuk berarti ya? Sebelum ada agama. Sebelum ada agama berarti ya Pak ya, oke. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan bahwa itu sendiri juga bagian dari, itu sendiri juga agama, tapi anggap aja agama tradisional. Ya, jadi bukan seperti yang 5 agama yang diakui ini ya. Jadi roh-roh tersebut bersemayam di tempat-tempat tertentu. Nah, tumpeng itu merupakan bagian dari tradisi animisme dinamisme. Karena bentuk tumpeng sendiri itu kan mengacu pada gunung. Benar, saya baca itu. Makanya kenapa harus mengerucut gitu ya Pak? Itu berarti gunung. Gunung. Oh, oke. Jadi gunung, di mana gunung ini dipercaya sebagai tempat bersemayam roh-roh leluhur. Oh, oke. Baru kemudian dalam perkembangannya menjadi tempat bersemayam dewa-dewi. Oh benar sekali, saya baca karena sebelum ngomong sama Pak Carlos saya sempat baca memang benar tempat Gunung Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi waktu itu ya. Tapi kan sebelum ada konsep dewa-dewi, itu kan kemudian bersemayamnya leluhur. Oh iya. Selain juga di tempat-tempat misalnya seperti pertemuan sungai. Pertemuan sungai, batu besar, pohon besar, gua seperti itu. Jadi bagi tempat-tempat tertentu yang dianggap spesial, yang khusus, yang unik, itu juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh. Seperti itu. Berarti tumpeng ini memang tadi Bapak bilang kan lebih tumpeng yang mengerucut ini ya. Ini kan lebih biasanya dipakai di Jawa sama di Bali. Bener ya Pak? Setiap acara kayak pembukaan usaha itu ada selamatan pakai tumpengan. Terus kalau sampai yang pakai atap ya Pak? Atap itu juga tumpengan ya Pak ya? Jadi gini, tumpeng itu hadir dalam semua kehidupan manusia. Jadi selama perjalanan hidup manusia mulai dia belum lahir dalam kandungan
Ya kan kita selamatan, ada selamatan 7 bulan itu kan ya. Dan itu kita juga sudah ada pakai tumpeng lahir, nanti terus ketika dia inisiasi beranjak dewasa, memulai usaha, menikah, sampai kemudian meninggal, sampai kemudian 7 hari, 100 hari, 1000 hari seperti itu. Nah, dalam aspek-aspek tersebut ada tradisi-tradisi yang menggunakan tumpeng seperti itu. Tapi hampir semuanya pakai tumpeng ya Pak ya. Benar ya. Itu, ya. Nah, terus tumpeng itu apakah identik dengan warna kuning gini Pak? Justru tumpeng yang awal adalah berwarna putih. Ya nasi biasa berarti. Nasi biasa. Nasi biasa. Nah, tumpeng nasi kuning itu baru merupakan bisa dibilang kreasi baru. Oh, yang kuning ini tambah baru Pak? Ya. Oh, yang putih ini berarti yang sudah lama selalu putih? Ya. Saya menduga bahwa kalau nasi kuning itu muncul dari tradisi Sumatera. Nasi kuningnya? Tradisi Melayu. Oh iya. Tradisi Melayu, karena dalam tradisi Melayu warna kuning itu dianggap warna yang mulia, yang tinggi. Oke. Ya, jadi bakal kita lihat di dalam tradisi Melayu, baik tradisi Melayu di Semenanjung Malaysia, terus kemudian di Sumatera, terus jangan lupa Kalimantan pesisir itu kan Melayu. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau Kalimantan Dayak, enggak juga gitu ya. Tapi kalau kita ngomong pesisir, mulai dari Pontianak sampai Kutai yang pesisir itu semua tradisi Melayu Kalimantan. Ya. Nah itu kan yang di warna kehormatan itu kan kuning. Ya kuning berarti ya Pak ya. Jadi memang kalau saya menduga warna kuning itu kemudian pengaruh dari Melayu. Seperti itu. Ya, kemudian dibuat tumpeng seperti itu ya. Tumpeng nasi kuning. Iya. Biasanya tumpeng nasi kuning pun kalau di Jawa dipakai untuk acara-acara yang sifatnya perayaan. Oh, yang gembira gitu ya. Kalau yang kuning ya Pak ya. Ulang tahun, peringatan ulang tahun, pernikahan seperti itu. Oke, nah saya ada artikelnya. Tampilin. Tapi untuk yang ritual-ritual yang penting, yang sakral, biasanya tetap memakai nasi putih. Ini benar Pak. Jadi tumpeng rombyong ya. Ada tumpeng putih ya, menggambarkan kesucian ya. Tumpeng nasi kuning ya, kekayaan ya, benar ya. Lebih betul. Itu ya. Nah, tapi kalau di Bali tumpeng sendiri juga ada warna-warna khusus. Oh ya? Ya. Oh, gimana Pak kalau di Bali? Yang di Bali yang setahu saya itu ada warna putih, warna kuning, warna merah, warna hitam. Mohon maaf kalau saya salah ya. Semoga benar. Tapi itu karena perlambang dari misalnya warna hitam itu perlambang dari Dewa Wisnu. Oh, seperti itu. Terus ada warna apa tuh dewa apa seperti itu. Iya. Nah, jadi itu untuk perlambang dewa-dewa. Ya, berarti setiap antara di Bali dengan di Jawa beda ya Pak ya? Ada perbedaan. Ya. Kalau yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat apakah juga beda-beda Pak? Tergantung kebudayaannya sendiri. Pada dasarnya tumpengnya sama, tapi biasanya nanti isiannya yang berbeda. Oh, isiannya yang berbeda. Oke. Ya, walaupun isian itu nanti merujuk pada prinsip dasar yang sama. Ya, jadi 7 rupa mewakili darat, laut, udara seperti itu. Darat, laut, udara berarti jenis makanannya mewakili itu tiga itu semua ya. Nah, Pak sekarang saya tanya, tadi Bapak bilang isinya itu 7 rupa. Itu wajib diisinya tumpeng itu 7 rupa ya Pak? Kalau kita memang untuk tradisi-tradisi yang selamatan yang sifatnya sakral, memang biasanya kita tetap seperti itu. Nah, jadi 7 rupa itu maksudnya 7 lauk ya, 7 macam lauk ya Pak? Jadi ada beberapa yang tidak bisa diganti. Oke, contoh Pak? Misalnya ikan setahu saya ya. Ikan tuh bisa diganti justru. Oh, ikan bisa diganti. Maksudnya jenis ikannya. Tapi yang tidak bisa diganti misalnya jangan kluweh. Jangan kluweh itu apa Pak? Nah, jangan kluweh itu semacam buah seperti nangka. Buah seperti nangka. Kalau dimasak juga persis seperti nangka. Itu yang di lode itu biasanya Pak? Lode. Tapi kita tidak bisa menggunakan nangka muda. Harus kluweh. Itu wajib. Kenapa Pak kalau harus pakai kluweh? Karena jangan kluweh itu harapannya adalah supaya segala sesuatunya luweh. Lebih. Ya, luweh. Nah, itu. Saya enggak terlalu paham bahasa Jawa. Jadi berarti lebih ya. Jadi itu tidak bisa diganti. Itu hampir semua ya harus pakai jangan kluweh gitu. Sementara kalau ikan, nah, misalnya kalau di daerah Jawa Tengah yang pedalaman seperti Solo, Jogja, Madiun segala macam menggunakan ikan itu adalah ikan gereh. Ikan gereh itu semacam ikan asin. Ikan asin, Tapi kalau di pesisiran seperti di Surabaya yang digunakan ikan bandeng. Benar. Saya kelihatan banyak bandengnya ya Pak ya. Kalau kita di Surabaya, nasi tumpeng rata-rata bandeng Bali. Betul, bandeng Bali. Tapi kalau kita ke dalam, udah ke daerah pedalaman,
munculnya adalah ikan gereh. Gitu, beda seperti itu. Ya. Itu tidak bisa diganti. Itu hampir semua ya harus pakai jangan kluwe. Gitu. Sementara kalau ikan, nah misalnya kalau di daerah Jawa Tengah yang pedalaman seperti Solo, Jogja, Madiun, segala macam, menggunakan ikan itu adalah ikan gereh. Ikan gereh itu semacam ikan asin. Ikan asin, ya. Tapi kalau di pesisiran seperti di Surabaya yang digunakan ikan bandeng. Benar. Saya kelihatan kan banyak bandengnya ya, Pak. Kalau kita di Surabaya, nasi tumpeng rata-rata bandeng Bali. Betul, bandeng Bali. Tapi kalau kita ke dalam, udah ke daerah pedalaman, munculnya adalah ikan gereh. Gitu, beda seperti itu. Ya. Sorry. Tapi hampir jumlah tujuh sendiri kan dari pitulungan. Jadi permohonan. Makanya saya ingatnya saya baca itu pitu. Jadi 7 rupa pitulungan. Itu pertolongan. Jadi pertolongan seperti itu. Nah, gunung itu melambangkan tempat bersemayamnya roh-roh leluhur seperti itu kayak gitu. Jadi prinsip-prinsip itunya selalu sama ya. Itu hanya nanti variasi-variasi yang lain. Jadi misalnya sambal goreng ayamnya ya bisa mau dibikin ayam goreng ya boleh. Bebas, pokoknya ada perwakilan ayam. Tapi kalau ada beberapa tumpeng yang khusus misalnya itu ayamnya harus ayam ingkung. Ayam apa itu, Pak? Ayam ingkung itu yang dimasak utuh. Jadi utuh itu ya benar-benar utuh, sak kakinya, sak cekernya, sak kepalanya, sak apa tuh. Kenapa Pak kok harus itu Pak? Harus utuh gitu? Itu ya memang lambang utuh ya, keutuhan gitu. Jadi itu memang tidak boleh dipotong-potong. Tapi itu enggak semuanya, enggak semua tapi itu untuk beberapa tumpeng khusus. Ada tumpeng khusus yang harus menggunakan ayam ingkung utuh seperti itu. Itu ada juga yang harus menggunakan ayam jago. Karena ayam jago itu harus melambangkan nanti kita memotong kesombongan. Ayam jago itu kan sok-sok jagoan gitu kan. Nah, menghapus kesombongan seperti itu, tinggi hati seperti itu. Jadi itu tergantung eventnya toh Pak? Iya. Biasanya untuk urusan-urusan yang sifatnya profan, profan itu yang lebih ke arah kayak ulang tahun, perayaan, itu lebih bebas. Oh lebih bebas. Sementara yang lebih sakral, itu contohnya lebih apa sakral Pak? Sakral misalnya untuk 7 bulan. 7 bulan. Ya. Pak sebentar ya. Itu kenapa ada Jawa, saya lihat dari tadi pembicaraan Pak Carlos selalu mengandalkan angka 7 ya Pak ya? Iya 7 ini kok kelihatannya sakral banget ya di kebudayaan Jawa ini ya Pak ya? 7 sendiri karena ya tadi 7 itu 7 pitulungan dan 7 itu kan adalah angka yang ganjil. Gitu. Jadi dipercaya bahwa hal-hal yang sifatnya spiritual itu ganjil, tidak terpahami. Oh, makanya angka 7 itu selalu semuanya berpatokan sama 7 ini Pak? Nggak harus 7, tapi angka-angka ganjil terutama 3, 5, 7, 9, itu angka-angka yang selalu dipakai. Nah 7 ini juga selain itu kalau di dalam kandungan, ketika bayi dalam kandungan usia 7 bulan. Ya, itu, kan ada acaranya sendiri ya. Itu dipercaya seluruh organnya itu sudah mulai terbentuk. Jadi kan kalau umur 1 bulan itu mungkin baru apanya yang terbentuk, apanya. Tapi 7 bulan itu seluruh organ itu sudah mulai terbentuk. Jadi lengkap sudah ada kuping, mata, mulut, tangan, jari pun sudah 5 apa segala macam. Makanya kalau di USG kelihatan itu lengkap ya mestinya Pak ya. Maka kenapa? Nah itu nenek moyang kita tuh belum tahu USG, tapi sudah tahu gitu itu kok sudah lengkap ya gitu kan. Nah, jadi ketika usia 7 bulan lengkap itu kita harus doakan, kita beri upacara selamatan supaya bayi ini dia sudah melalui satu fase penting bisa selamat terus sampai kelahiran. Seperti itu. Seperti itu misalnya 7 bulan selamatan 7 bulan itu cukup. Itu yang sakral. Itu biasanya aturannya tetap tidak bebas. Oh ada aturannya itu berarti ya Pak harus ini pakai sayurnya ini, harus pakainya gini, jumlahnya gini, bentuknya begini seperti itu. Sementara kalau untuk ulang tahun apalagi kayak
tumpeng kuning seperti ini lebih bebas. Ayamnya mau ayam goreng lah, mau ayam bikin seperti ini. Suka-suka lebih bebas, suka-suka selera. Kalau Pak, usaha sekarang kan banyak orang kalau bikin usaha segala macam kan tumpengan usaha itu sendiri harus kalau khusus. Kemudian itu memang usaha yang kemudian tumpengnya adalah tumpeng yang sakral, tentu ada aturannya. Aturannya pindah rumah. Ya pindah rumah, pasang atap itu juga ya, pasang kuda-kuda itu ya. Pasang kuda-kuda itu termasuk tumpeng yang sifatnya sakral. Nah, itu biasanya ada aturan-aturannya. Iya. Loh, berarti mereka yang tahu aturan itu orang yang mengerti budaya atau biasanya orang-orang yang sudah lama-lama atau gimana? Karena kan angkatan saya jujur aja tradisi kebudayaan Tionghoa aja sudah mulai luntur kan. Ya, nah apalagi yang kebudayaan tumpeng ini kan kita kadang nggak ngerti kan ya harus gimana tidak harus itu. Spesial tapi ya mereka tentu yang paham. Tentu mereka yang diwarisi pengetahuan itu. Itu kenapa kalau di dalam tradisi keluarga saya akhirnya kita semua yang termasuk yang muda ini juga dikasih tahu, juga diajari gitu loh. Oh berarti di kebudayaan tempatnya Pak Carlos diturunkan? Iya diturunkan. Supaya nanti ketika kami ini sudah, kan gini, orang tua saya itu kan akan tiada. Betul. Dan saya yang akan menempati posisi orang tua saya. Nah maka saya kan juga harus tahu itu. Nah nanti saya juga harus meneruskan ke anak saya yang akan menggantikan posisi saya. Nah seperti itu. Jadi itu memang khusus dijaga, khusus diturunkan seperti itu. Nah untuk tradisi begitu ya Pak, tumpengan segala macam ya. Ini nggak bertentangan Kak Pak dengan agama yang mungkin 5 agama yang ada diakui di Indonesia. Karena ada beberapa agama yang merasa bahwa loh itu bukan kok sebetulnya nanti tambah dianggap yang enggak gitu loh Pak. Nah itu memang bergantung ya, karena memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu sudah bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Ya monggo ya silahkan. Ya silahkan. Tetapi saya kira ada baiknya tradisi itu tetap dijaga. Ya karena toh intinya juga selain kemudian gunung ini kan mengacu ke atas ya. Selain dia juga roh leluhur, tapi kan dia mengacu ke atas juga bisa juga pada Tuhan. Ya kan? Betul. Jadi kalau kemudian zaman dulu kita memaknai tumpeng itu adalah sebagai bentuk mungkin persembahan atau berhubungan dengan roh-roh leluhur, maka kita kan bisa merubah makna tersebut dengan bahwa itu kemudian persembahan bagi Tuhan. Seperti itu. Maka saya kira tidak bertentangan, tinggal kemudian bagaimana kita memaknainya dengan sesuai kepercayaan kita. Seperti itu. Gitu. Oke, nah ini Pak, sekarang yang ini Pak, saya kan selalu kalau acara tumpengan yang dipotong atasnya dikasihkan ke orang yang spesial. Padahal yang harusnya yang atas lebih nggak enak, lebih kering ya sebenarnya. Nah, kenapa kok yang dipotong atas itu dikasih ke orang yang spesial Pak? Untuk penghormatan. Maknanya cuma penghormatan aja. Berarti memang benar orang yang disegani, yang lebih tua itu pasti dapat yang atasnya. Dapat atas dan kemudian harapannya bahwa mereka yang para yang dituakan ini memberikan doa dan berkat sesuai dengan tujuan tumpengannya. Jadi misalnya kalau tujuannya untuk kantor baru, usaha baru ya berkat, doa untuk usaha baru gitu ya, untuk rumah ya, untuk tempat tinggalnya supaya nyaman, sejahtera, enak seperti itu, jauh dari gangguan-gangguan seperti itu. Yang masih saya lihat ya Pak, yang masih ada acara yang jadi kayak kebudayaan yang termasuk objek wisata ya. Itu kan tumpengan di kerajaan di Yogyakarta, benar ya Pak ya? Waktu itu ada acara kan selamat. Nah, tumpengannya kok beda Pak, tapi bentuknya seperti gini ya. Ini bukan tumpeng. Oh ini bukan tumpeng? Bukan tumpeng. Ini berarti saya salah ini, berarti ini bukan tumpeng ya? Gini. Ada juga ada konsep tumpengnya. Jadi gini, ini adalah yang disebut grebek, acara grebek. Oh iya, grebek, benar, kan? Acara grebek. Nah, acara grebek ini yang dipersembahkan itu tidak hanya berupa gunungan, ya, tapi ada jadi macam-macam gunungan. Nah, gunungannya ada memang yang bentuk seperti gunung. Nah, tapi juga ada yang gini. Nah, kalau gunungan yang di dalam sekaten ini perlambang dari, ini adalah gunungan perempuan. Ini melambangkan aspek feminin. Oh, jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ke atas itu adalah melambangkan maskulin. Oh gitu. Lingga palus. Lingga palus. Oke. Seperti itu dari kepercayaan yang lebih tua lagi juga seperti itu.
Nah, jadi itu sedikit berbeda dengan tumpeng. Oh beda ya Pak berarti ya? Beda. Ya walaupun mungkin disebut juga gunungan. Iya benar-benar. Tapi kalau yang seperti ini misalnya, ini adalah gunungan Wadon. Seperti itu. Itu kalau ini historinya untuk apa ya Pak? Menurut kebudayaan kalau gunungan Wadon ini? Jadi lambang Linggapalus itu adalah lambang kesuburan dan lambang awal muasal kehidupan. Oke. Karena apa? Kehadiran kita itu adalah persatuan dari sperma dan sel telur. Ya kan sperma dari ayah, sel telur dari ibu. Seperti itu. Nah, sama, lambang dari laki dan lambang dari perempuan bersatu kita lahir. Jadi itu awal dari kesuburan dan lambang dari awal kehidupan. Oke. Nah, itu kan kalau menurut kebudayaan ya Pak ya. Entah acara yang gerebekan ini atau kalau acara murni selamatan yang pakai tumpeng ya Pak ya. Itu kan kita merasa harus, ayo kita paling nggak mau harus makan ini dikit-dikit supaya mendapat rezeki atau berkat. Memang benar ya Pak itu yang dipercayai. Itu kepercayaan. Oh itu kepercayaan. Itu kepercayaan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus itu ya. Nggak harus juga. Ya sekarang gini, bagi mereka yang kepercayaan, saya selalu guyonannya bahasa Indonesia gini. Kepercayaan itu kan adalah kepercayaan berlaku bagi mereka yang percaya. Namanya aja kepercayaan. Ya kalau dia tidak percaya ya nggak berlaku dong. Jadi itu bebas memaknai. Bebas memaknai. Tapi kita yang kemudian menjalani, kita yang hidup di dalam kebudayaan itu ya kita melaksanakannya. Seperti itu. Jadi sebetulnya nggak bertentangan, malah tergantung kepercayaan kita aja ya. Bertentangan dan juga tidak harus kemudian harus enggak juga. Gitu ya. Tapi kalau kita kemudian memang ingin menjaga, kita merasa itu adalah part of kehidupan kita, ya part of jati diri kita, monggo silakan. Seperti itu. Oke. Siap. Wah ini tumpeng ini ternyata saya juga baru tahu ini maknanya. Ya, ternyata ya juga cukup dalam, sebetulnya sudah ada sejak lama ini ya Pak ya tumpeng ini ya. Ya tentu memang ada juga beberapa mungkin tafsiran yang berbeda bisa juga terjadi. Seperti itu. Nah, cuma yang ini menurut yang Pak Carlos dapat dari yang ini saya baca, saya tahu dan terutama saya dapat dari leluhur. Gitu ya. Oke, baik Pak Carlos, ini waktunya juga sudah habis. Saya terima kasih banyak atas ini ya Pak pengetahuan tentang masalah tumpeng. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kami dan saksikan channel kami tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, sukses selalu.